Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Blogspot SEO. Sebenarnya Blogspot itu milik Google sendiri, jadi dari segi platform lebih mudah dioptimasi dengan bantuan SEO. SEO sendiri merupakan piramida yang harus diperhatikan dalam membangun blog. Melalui SEO kita bisa paling atas pencarian Google. Nah, berikut ini sebelum membahas lebih dalam, kita fokus dulu sebelum membangun Blogspot ya. Langkah-langkahnya memilih niche. Memilih niche itu memilih isi blognya mengenai rumah, tekno, atau daftar harga, dan lain sebagainya. Terus setelah itu pemilihan domain. Nah, pemilihan domain ini yang harus diperhatikan. Meskipun kita menggunakan Blogspot, jangan, kalau bisa lebih bagusnya itu pakai custom domain. Nah, custom domain itu sendiri efeknya sangat bagus, terutama yang .com. Berdasarkan pengalaman gini, kalau lebih mudah dioptimasi. Karena apa? Domain.com itu level domainnya kan jadi satu. Domain.com diakses dari negara manapun ya jadi satu .com itu. Beda kalau misal kita menggunakan blogspot.com. Kalau diakses dari negara lain akan berubah, misal dari Prancis .fr, terus misal dari Singapura ya beda lain, dan efeknya itu mempengaruhi Alexa Rank dan pada search Google. Nah, ini yang saya terapkan pada Blogspot. Ini merupakan teknik yang saya teliti dari WordPress.com, WordPress.org. Ya. Nah, pada WordPress itu saya menggunakan sedikit bantuan plugin dan saya terapkan pada Blogspot ini. Pemilihan domain udah, lanjutnya pemilihan template nanti akan saya share sedikit. Pemilihan reset keyword, susunan arsip, yaitu kita sebelum membuat blog tentang pengeposan artikel, kita harus tumbuhkan mindset. Nantinya susunannya tentang artikel-artikel yang mau dipublish tentang apa. Nah, arsip-arsipnya, kategorinya tentang apa itu harus disusun dahulu sebelum kita melakukan postingan, agar nantinya kita bisa memanage mana yang kira-kira artikelnya itu laku dan banyak dicari. Terus itu yang selanjutnya SEO on page, SEO off page, dan yang blog walking, yaitu main-main mencari inspirasi, cari ide di blog lain. Terus di quality content harus diperhatikan. Dan terakhir adalah sosmed. Sosmed itu membantu untuk cepat terindeks. Nah, ini yang perlu ditanamkan keberhasilan seorang blogger. Kunci utama yaitu kecerdasan. Memilih suatu niche dan kecerdasan memanage blog tersebut. Dan yang kedua ini kesungguhan, istiqomah. Kita harus konsisten dalam membangun blog, dalam artian tidak boleh setengah jalan mandek, nggak boleh. Sabar dan butuh waktu lama. Terkadang gini, kita membangun blog sudah ada pengunjungnya, nah tiba-tiba turun lagi, tiba-tiba hilang dari search. Nah, itu yang harus perlu ditanamkan, yaitu sabar dan kesungguhan dalam membangun blog. Terus ada trial and error, mencoba, gagal, dan yang paling besar adalah kita butuh modal, butuh motivasi, dan butuh bimbingan master. Sedikit pengaruh domain pada SEO. Custom domain lebih mudah dioptimasi, lebih aman dari delete blog, brandable, dan mudah diingat. Terus kalau subdomain, kelemahannya itu sudah dioptimasi. Tadi di awal sudah saya jelaskan karena pakai .blogspot. Terus waspada delete
theoretical visitor tinggi. Biasanya tuh gini, saya pengalaman pakai blogspot.com ya. Dari dulu awal-awal saya memang pakai itu karena waktu awal kan belum banyak modal, belum bisa membeli lah yang namanya domain.com. Nah, saya pakai itu, saya bangun kira-kira 2 bulan sudah ada visitor naik sampai 10k, sampai mentok di angka 30k. Tiba-tiba itu langsung kena di indeks, nasabok. Nah, mungkin itu efeknya yang belum saya teliti. Terus selanjutnya off-page SEO. Dalam off-page SEO, Blogspot saya menggunakan sosmed, sosial media, semisal share di Facebook, share di Twitter, dan lainnya. Comment link. Biasanya saya blog walking, terutama yang blognya realnya no follow. Terus di forum-forum saya biasa membuat di Adsit, di bawahnya ada signatur, kasih link di blog kita. Nanti kalau yang tertarik bisa mengunjungi blog kita itu tambahan. Terus selanjutnya blog dummy. Blog dummy itu gini, saya menanam link. Blog dummy saya biasanya membuat di blogger ya. Kan blog utama tadi, blog utama misal saya Chromebooks.net itu blog utama saya. Terus saya membuat dummy di blogspot domainnya yang blogspot aja. Semisal domain saya .blogspot.com. Nah, itu saya isi artikel-artikel, entah artikel itu Kompas atau Reddit ya apa. Terus kita kasih link ke blog utama kita atau membuat review artikel yang memuat link ke blog utama kita. Itu blog dummy, fungsinya meningkatkan popularity. Terus lanjut, inti dari optimasi off-page adalah backlink yang benar-benar berkualitas, tentunya juga yang do follow, bisa disebut dengan link building. Sekarang masuk pada on-page SEO. Nah, on-page SEO. On-page SEO yang harus diperhatikan terutama adalah template-nya. Template-nya itu yang fast load, SEO friendly, nggak perlu yang pernak-pernik dan memberatkan blog atau apalah yang sehingga visitor itu malas kalau mengunjungi blog lama kan malas gitu. Nah, template simple, nyaman, dinikmati. Nanti untuk contoh nanti saya bisa contohkan di belakang, sekalian langsung praktek. Ini di awal-awal sekilas dulu ya. Dalam konteks SEO yang perlu diperhatikan selanjutnya meta tags. Meta tags ada 3, title tags, description tag, dan keyword tag. Selanjutnya content is king. Content is king, saya katakan content is king karena apa? Konten itu sangat mempengaruhi, terutama saya yang biasanya optimasi pada on-tag dan pada artikel yang perlu dia perhatikan. Natural content, unique way content, dan density keyword dalam konten itu perlu diperhatikan. Terus internal link, keyword yang relevan, anchor tag yang tertarget, rel dan relnya harus do follow. Meta tag merupakan hal terpenting dalam proses SEO on-page. Meta tag merupakan patokan bagi mesin pencari untuk menilai pada artikel yang Anda buat. Dan dengan meta tag, mesin pencari melihat apa yang dibahas pada artikel tersebut. Pertama, title tag merupakan judul artikel yang akan ditampilkan pada mesin pencari. Kedua, description tag. Dan ketiga, meta keyword. Meta keyword biasanya saya gunakan 5-8 meta keyword. Saya contohkan tentang meta tag ya.
Nah, ini bisa kita lihat contoh gambarnya. Title tag kita biasa dalam blogger di browser kita yang harus kita pasang plugin seperti SEO Swag. Itu terdapat di Ads-on Mozilla dan Ads-on Chrome, bisa diunduh. Itu fungsinya untuk memantau optimasi blog kita, yaitu ada title, meta description, meta keyword, dan tag heading ini. Yang perlu diperhatikan title kira-kira saya buat 50 karakter, meta description kira-kira 100 sampai 160 ya. Terus meta keyword ini yang saya optimasi. Ini untuk membuat keyword ada 6 keyword. Saya masukkan 6 sampai 8 keyword. Terus yang perlu diperhatikan lagi tag heading. Tag heading ini yang perlu ada 1, dan 2, dan 3, dan 4. Riset keyword adalah suatu teknik untuk menemukan keyword atau kata kunci yang relevan dan paling banyak diketikkan atau dicari oleh orang pada search engine. Di sini saya memberikan tips mudah dalam memposting, yaitu dalam 4M. Pada studi saya ini melakukan riset keyword hasil blog walking ke blog lain untuk menumbuhkan ide serta memerlukan insting untuk memilih artikel yang pantas dipublish. Melirik, langkahnya gini, kita blog walking dulu, kita blog walking ke blog-blog lain. Misal kita menentukan niche rumah, nah kita ketikkan dulu di Google niche rumah, nanti kita dapat dari hasil search tersebut. Nah, kita kunjungi blog tersebut. Nanti ada artikel-artikel, kita bisa meniru baik dari title-nya atau dari kontennya, kita bisa meniru sedikit-sedikit. Dan tentunya memahami ini topik, kemudian menumbuhkan ide baru dan baru kita masukkan ke blog kita. Untuk riset keyword tingkat lanjut, saya biasanya menggunakan Google Keyword Planner. Kalau blog Inggris saya menggunakan onKeywords.com. Untuk link buildingnya, biasanya saya menggunakan Sourcebook. Kalau di Tasme, setelah kita posting artikel, kita submit blog kita ke Lintasme atau anehpunya.com, populerkan.com, dan Sourcebook lainnya. Kemudian kita kasih link dari blog Dermi, bisa di Blogspot, blog Genting, di YouTube dan lain sebagainya. Untuk menunjang postingan kita agar bisa cepat terindeks dan agar bisa istilahnya desain Google ya, sehingga bisa di atas, saya biasanya menggunakan optimasi Google Plus. Jadi gini, setelah saya publish artikel, biasanya langsung saya share di Google Plus. Efeknya Google Plus. Ini Google Plus, akun saya meskipun baru, tapi sangat signifikan untuk mendongkrak SEO. Nah, contohnya gini, postingan itu sudah lama saya share di Google Plus, bisa nongol di halaman utama Google meskipun nomor 11 ya, tapi bukti ampuh mendongkrak visitor. Selanjutnya ada tips cepat indeks. Untuk blog-blog kita, kalau masalah indeks biasanya tergantung Google. Blog kita mau diindeks lama atau 1 detik setelah posting, itu terserah Google. Nah, berikut ada tips
agar posting kita cepat diindeks ya. Pertama, saya submit URL di webmaster tool. Terus cara kedua yaitu melalui ping yang biasanya saya gunakan. Ada pingin, pingler.com, Google Ping. Nah itu biasanya saya gunakan. Terus bisa Find as Google. Find as Google ini kita bisa sangat cepat blog kita terindeks. Ketika kita submit, begitu pula blog kita bisa langsung terindeks dan terkirim di mesin pencari. Nah, itu sekilas dari yang saya sampaikan. Selanjutnya bisa langsung saya praktekkan ya. Saya praktekkan kalau niche blog kita adalah niche blog rumah minimalis. Jadi kita cari-cari dulu, cari-cari sumber, cari-cari blog lain sebagai panduan kita lah. Contohnya ini minimalisdesign.com, desain rumah minimalis 31.com. Nah, kita masuk ke blog lain, istilahnya blog banking. Ini manfaatnya kita bisa mencari ide ini populer, model untuk mencari ide, inspirasi. Misal contoh ini 5 tips cerdas membangun rumah minimalis. Nah, kita bisa lihat ini artikelnya dan nanti kita bisa terapkan di blog kita. Setelah itu mungkin kita bisa melakukan riset keyword. Saya bisa menggunakan Google Keyword Planner. Nah, kita masuk dulu ke Google Keyword Planner. Nah, ini untuk blog Indonesia Indo kita bisa menggunakan targeting Indonesia. Nah, ini bahasanya kita bahasa Indonesia. Keyword yang dicari. Contoh saja, saya tadi menggunakan rumah minimalis ya. Di tool ini kita bisa mendapatkan keyword-keyword yang relevan. Contoh gambar rumah minimalis, CPC Google AdSense-nya, contoh desain rumah minimalis, contoh rumah minimalis sederhana. Nah, ini adalah keyword-keyword yang bisa kita posting pada blog kita. Kita membuat contoh postingan menggunakan ini. Desain rumah minimalis. Ini kita buat postingan pada Google.
Untuk menerapkan SEO pada blogspot, setelah membuat blog baru, kita perlu settingan dulu di menu setelan. Referensi penelusuran. Nah, ini saya aktifkan deskripsinya. Meta tag deskripsi ini saya aktifkan. Nah, kemudian yang untuk tag robot, saya arsip, no index, no follow, dan no arsip. Ini fungsinya apa? Laman arsip ini saya hasil penerapan dari WordPress agar blog kita nanti setelah visitornya tinggi nggak rawan diindeks atau nggak rawan banget oleh Google. Yang perlu diingat ini settingan awal dalam blogspot. Selanjutnya praktek membuat postingan artikel. Nah, ini saya contohkan sekilas. Biasanya saya membuat postingan artikel ini nembak keyword, saya jadikan judul dan di depannya saya buat gini. Ini fungsinya nanti biar terindeks di Google di awal-awal nembak keyword dan di search-nya muncul yang kita cari. Biasanya orang yang cari kan kita bisa mencari cara optimasi SEO, terus panduan optimasi SEO untuk blogspot. Nah, ini fungsinya nembak keyword di sini. Ini yang terutama nembak keyword di sini saya. Cara optimasi SEO, panduan optimasi SEO untuk blogspot. Nanti yang ini akan nongol di halaman search. Di halaman search yaitu ini loh. Nah, langsung mengajukan pertanyaan, saya persilahkan karena saya agak sedikit grogi dan sedikit bingung ya kalau harus begini. Mungkin dari teman-teman yang pengen tanya langsung bisa langsung ke Mas Fajar. Langsung tanya bisa langsung saya praktekkan gitu lebih enaknya. Gimana? Praktek dulu aja. Praktek dulu aja. Mulai pertama bangun blog ya, dari awal saya selalu pilih domain yang on keyword. Domain on keyword efeknya bisa CPC Google AdSense-nya lebih gede. Ini kalau blog kita minimalis, kita cari domain dulu. Rumah minimalis.
domain on keyword agar apa? Agar mudah masuk di atas dan mudah dioptimasi. Selain itu CPC Google AdSense-nya lebih gede. Bentar, saya cari yang on keyword. Contoh bunga minimalis. Spot.com, kita buat blog baru. Tahap awal sebelum kita mulai posting adalah kita setting dulu, setting engine-nya. Tadi halaman arsip dan halaman dibuat belum indeks. Ini halaman arsip dan penelusuran dibuat no indeks, all indeks, no follow, no arsip, kita simpan. Terus deskripsinya kita buat katakan model, desain, rumah minimalis terbaru. Menyajikan berbagai artikel dan tips membuat desain rumah. Nah, ini kita simpan dulu. Panjangnya kira-kira 150 karakter ya. Terus setelah itu kita pilih template-nya. Untuk template tadi saya menggunakan template yang fast forward, SEO friendly dan simple, tentunya yang enak dipakai. Enak dinikmati oleh pembaca. Untuk template SEO friendly biasanya saya menggunakan template produknya Mas Sugeng. Ada di Eco Template. Nah, di sini kita bisa memilih template yang bagus ya. Template dari Eco Template ini menurut saya sudah dioptimasi targeting, breadcrumbs dan related postnya sudah dioptimasi, kita tinggal pakai aja. Nah, kita download, setelah itu kita bisa pilih template-nya. Nah, ini masih dalam optimasi template. Kita coba lihat dulu strukturnya. Biasanya kita di sini kita merubah deskripsi keyword dan memasukkan profit Google Plus di sini. Ini SEO title tag-nya sudah diatur pada template tersebut yang sudah sangat SEO friendly. Kita tinggal menggunakan saja. Setelah itu, tahap selanjutnya kita buat artikel postingan. Nah, pada artikel postingan kita masuk ke Google Keyword Planner untuk memilih keyword-keyword yang kita bidik, dan tentunya kita bisa menentukan CPC AdSense-nya. Ini katakan targetnya 3.000, ada yang 1.000. Nah, kita contoh ini ada. Contoh rumah minimalis modern. Ini kita buat judul postingan.
itu kita coba cari-cari referensi di Google. Contoh rumah minimalis merdeka. Nah, di sini kita dapat beberapa sumber yang bisa kita tiru, bukannya di copy ya, nanti kita tiru tentang artikelnya. Ini kita dapat sampel dari blog model rumah minimalis. Nah, ini kita coba pahami artikelnya. Artikelnya kita pahami, kemudian kita pelajari. Baru setelah itu kita mulai menulis di blog kita, dan jangan lupa masukkan cari gambar-gambar di Google. Coba gambarnya cari Google atau kita save aja biar cepat. Ini dapat satu gambar, kita mulai postingan. Nah, dalam membuat postingan, saya biasanya gini. Ini di halaman pertama, di paragraf pertama saya buat nama blog saya tadi, rumah minimalis. Terus strap, ini judul. Nah, ini setelah judul ini saya baru memulai menulis tentang artikel tadi. Katakanlah ini. Model rumah minimalis adalah gambar-gambar selanjutnya. Terus setelah itu kita masukkan gambar. Gambar tadi kita upload dan beri ALT image. ALT image apa fungsinya? Itu bisa image ini nantinya bisa masuk di halaman Google Search Image. Nah, Google Search Image sendiri itu, semisal Anda mencari gambar di Google ya, Google Image, efeknya bisa begini. Nah, ini semisal contoh saya untuk gembos tadi, ukuran lapangan voli, gambarnya bisa masuk di nomor pertama atau bisa di beberapa itu. Pokoknya bisa muncul di search image itu menambah visitor ya, mendatangkan visitor dari image. Ini masuk ke properties, bisa kita tambahkan title tag, ALT image. ALT tag ini bisa kita dapat dari ini bidikan keyword yang di keyword planner tadi. Misal yang pencariannya banyak, ini contoh rumah minimalis, kita buat di ALT image. Nah, minimalis modern, kita tambah dikit. Ini sekilas saja mengenai artikel nanti. Seterusnya, tentukan deskripsi penelusuran. Biasanya saya tembak pada deskripsi penelusuran ini menggunakan ini biar efeknya lebih bisa
cepat naik risetnya, kita buat cuma minimalis sederhana, kita buat deskripsi penelusuran. Contoh saja kita mencari contoh gambar rumah minimalis. Nah, mungkin salah satu dari ini bisa di atas karena kita tembak ini. Nah, itu sedikit mengenai tentang posting artikel. Selanjutnya, kalau mungkin ada pertanyaan. Gimana? Paham semuanya? Yang nggak paham apa ditanyakan? Ya, mungkin sambil kelas nanti mungkin berdiri ya. Sebentar. Tes. Mungkin namanya dulu siapa? Nama saya Fitri. Gini Kak, kita ini belum paham dengar sama blog, jadi kita tolong dijelasin dari awal biar kita paham. Yang belum pahamnya yang mana? Dari awal, belum paham dari awal. Tadi bilang apa blog. Oh, dari email buat akun blognya gitu ya? Oh, mungkin gimana, Mas? Oh, mungkin kalau fokusnya Mbak Fitri ya, Mbak Fitri mungkin terlalu awal, jadi nanti dibantu sama panitia yang mendampingi untuk seperti itu. Gitu. Sama Pak siapa? Gimana panitia? Ada yang mau mendampingi? Ya nanti Mbak. Ya. Terima kasih ya. Selanjutnya ada tentang tahap-tahap step by step tadi tentang optimasi blogspot gitu ya, page ya. Gimana? Ada? Kalau nggak ada nanti dilanjutkan lagi. Oke, dilanjutkan saja. Nanti sekilas optimasi outline sudah. Template kita pilih yang show friendly, ada breadcrumb, breadcrumb, terus ada related artikel. Dan yang perlu diperhatikan susunan template-nya ada sini, ada kategori-kategori, terus artikel yang relevan di sini biasanya akan muncul nanti. Dan jangan lupa pasang banner Google ya, biar visitor bisa mengikuti Google Plus kita secara otomatis. Nanti kita akan bisa mempopulerkan profil kita di Plus dan bisa menambah popularity akun Google Plus kita. Setelah itu kita bisa blog utama sudah kita buat. Nah, sekarang untuk link building. Link building biasanya saya buat di bawah di footer link atau membuat review artikel pada blog lain. Contohnya membuat review gini. Ini cara saya link building, saya teliti ini yang sering saya gunakan, membuat review artikel pada blog-blog dummy atau boleh kita di blog, pokoknya di blog kita buat review artikel mengenai blog ini. Saya pertama
Ini linknya dari media.me, saya buat linknya di sini. Artikelnya mengenai ulasan tentang blog baru tadi, misal di minimalis adalah apa-apa. Terus kita sertakan link-linknya. Kita buatnya ini lah. Ini link ke blog utama tadi. Nah, setelah apa? Link building yang lain mungkin bisa di footer link seperti ini, dan kita bisa komen-komen berbalting ke blog lain, sertakan link juga. Gimana, ada pertanyaan? Mungkin untuk mencarikan suasana ya, mungkin ada yang kurang paham nanti ditanyakan sambil mengalir gitu. Gimana, ada? Kan sudah ada bagian konten Twitternya, atau kayaknya gimana? Nah, Berikan mas, ini ngambil rapat itu mana? contoh saja ini saya langsung kopikan aja biar cepat, karena nanti bagian posting artikel sudah ada bagian materinya. Ini contoh membuat artikel. Kita tadi pertama kan istilahnya blog walking, nyari-nyari di Google ini dulu, rumah manis atau model kamar sederhana atau apa. Nah, kita dapat salah satu artikel dari blog yang tadinya nongol di Google. Nah, coba ini pelajari judulnya, model desain kamar tidur bayi. Nah, di sini kita pahami dulu artikelnya seperti apa, kita pelajari, kita baca-baca dulu lah, sehingga nantinya kita bisa menulis, kita bisa menuangkan pada blog Anda. Nah, ini untuk menyingkat waktu, kita coba copy saja ini.
bisa meriset keyword model kamar tidur bayi. Kita masukkan pada Google Keyword Planner tadi. Sebelumnya ini targeting Indonesia, bahasanya Indonesia. Kalau sudah begini kita bisa get ideas untuk menentukan keyword. Nah, di sini kita dapat banyak sugesti keyword kurungan atau kata kunci yang relevan dengan artikel tadi. Contohnya desain kamar tidur anak, kamar tidur bayi, model kamar tidur, desain kamar tidur bayi. Nah, kita pilih yang pencariannya lumayan banyak ya. Desain kamar tidur anak, model kamar tidur. Nah, ini kita dapat dua. Ini pencariannya lumayan banyak, 1000 ini 1000. Kita gabungkan aja model desain kamar tidur anak. Kita buat judulnya. Nah, setelah itu ini ada keyword-keyword turunan banyak ya, model desain kamar tidur, dinah rumah 3 kamar tidur atau apa. Ini kita buat, salah satunya kita buat ART image. Kita upload gambarnya. Katakan saja ini ya, biar mempersingkat. Katakan saja gambarnya ini. Nah, ini kita set ART image-nya menggunakan preset keyword yang tadi. Model kamar tidur bayi. Nah, ini taruh di sini juga. Oke, nantinya gambar bisa ART image-nya muncul ini. Model kamar tidur bayi. Nah, setelah itu judulnya kita buat, di awal paragraf artikel dan di akhir artikel juga. Nah, ini keyword-keyword turunan tadi kita dapat dari Google Keyword Planner ini. Kita bisa buat huruf tebal, desain kamar tidur bayi lucu. Nah, desain kamar bayi modern, kita buat huruf tebal. Fungsinya apa? Ini untuk optimasi SEO pada artikel, pemilihan tempat tidur bayi, desain interior kamar tidur bayi Hello Kitty. Sudah jadi kayak gini, beri juga tag heading, tag H2, H3, ini perlu. Tag H2 kita bisa buat jadi heading di sini. Nah, H2 sudah ada, H3. Setelah itu pilih label. Label ini harus tertata rapi. Misal ini
desain kamar tidur ya, labelnya kamar tidur, desain kamar, selesai, dan isi deskripsi penelusuran. Nah, defaultnya deskripsi penelusuran ini kalau di WordPress.org ini adalah dengan ini 150 karakter di awal paragraf. Itu yang default. Tapi di sini biar optimasinya lebih bagus, optimasinya lebih mantap, lebih nembak tewon, deskripsi penelusuran yang ini kita ambil dari ini saja. Desain kamar tidur anak kita buat di sini kira-kira sampai 160 karakter. Bisa kita mulai publikasikan. Kemudian kita share di Google Plus. Nah, ini contoh saja tadi yang baru kita share di Google Plus, tidak ada 5 yang melihat. Coba kita amati yang baru kita publis artikelnya. Nah, ini sudah bagus. H1, H2, H3 sudah ada, sudah lengkap ini. Terus meta description sudah, menembak keyword tadi, titelnya sudah. Nah, setelah itu kita bisa, setelah artikel satu ini bisa ke tahap link building. Tahap link buildingnya kita bisa taruh di blog lain, misal momen di blog sini kita beri linknya ini, atau kita bisa taruh di footer link ini, footer link di blog lain, di blog kita tentunya ya, blog kami, kita kasih link ke blog yang baru kita buat tadi. Itu optimasi link buildingnya. Atau bisa kita mereview blog yang kita buat. Blog yang kita buat kan blog ini, kita review blog desain contoh rumah minimalis blogspot.com adalah apa-apa itu, buat reviewnya kita publish di blog lain. Karena blog Kompos ini blog saya yang lain, kita publish ini dan kasih link juga menuju halaman utama blog dan kasih link menuju halaman postingan tercipta tadi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan untuk unpack dan unpacknya. Kalau cara saya unpack cukup link building di blog kami dan cukup di sosmed saja. Pokoknya jangan terlalu optimasi lah, biar blog kita awet dan visitor juga naik terus menerus dengan sendirinya. Mungkin itu tadi ya penjelasan dari Mas Fajar, dari mulai pertama kita bangun blog, gimana optimasinya meta tag, meta keyword dan lain-lain. Terus di waktu posting gitu ya, posting itu ada optimasinya juga ternyata. Dari S1, S2, terus juga setelah itu posting itu juga dioptimasi lagi ternyata. Dioptimasi lewat indexing, mungkin link building seperti yang dijelaskan tadi, link building menggunakan komen-komen gitu ya. Mungkin dari sekian lama tadi ya, hampir 1 jam, ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman yang kurang paham yang mana gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih jelas gitu ya, lebih paham mungkin.
yang bisa diakses oleh semua orang, terus juga bisa untuk kita monetize untuk mendapatkan uang gitu. Salah satunya melalui Google AdSense. Pengalaman sendiri ya, saya juga blogger, terus juga ngeblog juga di Blogspot. Itu dulu saya buat Blogspot itu pernah saya jual Blogspot, saya buatnya gratis, terus ada earningnya juga per bulan dapat sekian juta gitu ya, dapat 5 juta dari Blogspot. Terus Blogspot itu saya jual itu aku 20 juta hanya dari Blogspot gitu ya. Mungkin dari sekilas gitu mungkin bisa sedikit memotivasi teman-teman gitu bahwa Blogspot pun yang waktu kita buat gratis itu kita bisa menguangkannya dari situ gitu. Terus untuk teori-teorinya tadi udah dijelaskan oleh Mas Fajar gitu ya. Ini ada tips untuk membuat artikel yang SEO. Ini kita perhatikan density keyword. Density keyword adalah kepadatan keyword yang berada di artikel tersebut. Katakan saja gini, judul artikel saya model desain kamar tidur anak. Nah, density keyword kira-kira yang bagus lebih dari 2%, tapi jangan sampai 4%. Dan panjang artikel ini minimal 300 karakter. Terus setelah itu optimasi pada artikelnya, ada tag 1, heading H1, H2, H3. Nah, tadi H1, H2, H3 sudah kita buat. Contoh pada artikel yang saya buat barusan ini, tag H1-nya model desain kamar tidur anak ini. Dan judul artikel otomatis akan menjadi tag H1. Terus tag H2, desain kamar tidur bayi lucu. Dan barusan saya buat ini, desain kamar tidur bayi lucu. Terus tag H3-nya ada pemilihan tempat tidur bayi. Ya, sampai di sini tahap selanjutnya ada keyword fast in bold, strong atau ini. Keyword dalam artikel kita buat huruf tebal sudah, yang atau huruf miring atau yang bergaris bawah itu perlu pada optimasi artikel. Terus selanjutnya image ada ALT image tadi ini. ALT image kalau sudah, coba kita arahkan mouse di image akan muncul model kamar tidur bayi. Ini nantinya image ini sangat potensial juga mendatangkan visitor dari Google Search Image. Yang bagus dalam satu artikel ada 5 sampai 10 gambar, coba itu bisa mempengaruhi cepatnya visitor juga. Terus selanjutnya ada keyword di depan artikel ini. Saya kasih judul artikel saja, saya pasang di depan ini. Jadi formatnya judul artikel, strap, terus baru postingan kita. Dan jangan lupa taruh di paling akhir juga ini. Taruh di paling akhir, kemudian saya buat italic, buat miring. Terus selanjutnya internal link. Oh iya, internal linknya yang kelupaan tadi, semisal kita bangun internal linknya. Desain kamar tidur bayi. Ini kita kasih link. Internal link ini sangat perlu untuk membangun tim dari dalam sendiri. Setelah itu kita bisa submit ke
sosial berperan ada contohnya lintas.me, ada anak.com, ada berita pilihan.com. Kita coba submit ke lintas.me, langsung praktek saja ya ke lintas.me. Nah, ini kita submit link di sini. Semakin banyak kita submit di sosial media, postingan artikel kita bisa semakin baik dan bisa berpeluang muncul pada search Google. Untuk sosial media yang lain nanti mungkin bisa dicari di Google sendiri ya. Ada lintas.me, Anaknya, Beritawan, Beritawo, dan lain-lain sebagainya itu kita submit saja di situ. Permisi. Udah bisa. Link booting sudah, kontak sudah, dan jangan lupa daftarkan blog kita di Webmaster Tool. Ini ya, kita add dulu di Webmaster. Kita daftarkan di Webmaster agar blog kita bisa cepat ke indeks. Jangan lupa masukkan sitemap. Untuk mempercepat indeksnya, ini bisa menggunakan ini fetch as Google. Kita fetch saja biar langsung cepat terindeks. Nah, kita coba lagi lihat indeksnya. Mungkin ada yang tanyakan, ini tahap-tahapnya sudah selesai. Ini waktu menunjukkan setengah 11 ya. Ini sesi tanya jawab, kalau ada yang mau tanya silahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada sehari misalnya nggak ada yang ditanyakan. Mana ada yang nanya nggak? Nah, dimana ada kata-kata terakhir mungkin untuk mengakhiri. Mungkin kesempatan atau dua kata-kata conclusion dari tutorial kali ini. Ini ada sedikit motivasi ya. Anda pasti bisa membangun blog yang bertrafik. Anda berpotensial membangun blog dan teruslah
belajar mencari tutorial atau belajar pada master-master, dan yang pastinya jangan mudah menyerah ketika ada masalah pada buat kita. Misal buat kita di PHP Google, di PHP kayak gini, visitornya tiba-tiba naik terus turun lagi. Nah, jangan patah semangat, teruslah untuk membuat artikel baru. Dengan itu mungkin artikel kita bisa visitor kita bisa naik lagi. Ya, Mas. Oke, kita beri aplaus untuk Mas Fajar. Jadi itu ya, jangan patah semangat bergaulan pada para master tadi. Terima kasih juga kepada Mas Fajar karena waktunya. Mas Fajar, itu Mas materinya masih atau udah selesai? Ada mungkin ada yang mau tanya atau mau gimana itu dari itu, karena waktunya masih setengah jam, Mas. Ya, kelihatannya udah paham semua, Mas. Ada yang ditanyakan nggak? Tadi kalau konsultasi lebih lanjut mungkin bisa menghubungi saya atau bisa minta bantuan sama teman-teman KBC gitu. Mungkin nanti bisa saya panggil lah. Jangan berhenti kita belajar. Contoh saja sedikit, ayah saya yang tidak tahu tentang komputer, saya ajarin 2 minggu, full 2 minggu bisa menghasilkan segini. Visitor ini terus merangkak naik, sering bertambahnya postingan artikel. Terus yang perlu diingat lagi, dalam membuat blog itu harus rutinitas. Semisal kita membuat artikel di blog sehari 5 artikel, nah itu kita harus rutin. Katakanlah semisal 1-2 bulan mungkin baru ada visitornya. Itu yang dengan optimasi standar. Kalau dengan optimasi yang full optimasi, mungkin dengan 10 hari kita bisa mendatangkan banyak visitor. Misal ini baru 1 minggu bisa 2 kali. gimana? Ada yang tanya lagi? Mungkin teman-teman yang pengen tanya langsung saja. Untuk konsultasi ya, tadi sudah disebutkan ya nomor HP-nya. Yang lagi ya? Mungkin bisa dicatat untuk konsultasi. Ya ini ada di slide juga, nanti bisa dilihat. Ya ini ya, ada kontak person dari Mas Fajar Bahagia, Yahoo Messenger-nya ya, Yahoo Fajar _L terus PIN BB-nya 73CB323A, terus akun Facebook-nya facebook.com/fajarlh. Untuk Twitter-nya @fajarbahakim.